Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Pada masa pandemi ini, sebaiknya kita tetap menjaga kesehatan dan juga menjaga iman dan imun kita ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, dipersilahkan memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum belajar, saya akan mengambil daftar hadir kalian semua terlebih dahulu. Ilza Sonia Putri, Hadir, Ibu. Cindy Utami Ridwan, Hadir, Bu. Diah Rahma Suci. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, hadir semua. Nah, agar tidak mengganggu pembelajaran nanti, diharapkan semua siswa untuk menonaktifkan mic-nya ya. Nah, kita pada pertemuan kali ini yaitu sistem reproduksi manusia. Indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai oleh siswa yaitu siswa dapat menyebutkan alat-alat reproduksi pria dan wanita beserta fungsinya, serta dapat membandingkan proses pembentukan gamet pada pria dan juga wanita. Selain itu, juga dapat mengkorelasikan siklus menstruasi pada wanita dengan proses ovulasi, serta dapat menyimpulkan peranan alat-alat reproduksi dalam kehidupan berdasarkan pengalaman atau permasalahan yang ada yang terdapat dalam kajian teori. Kenapa kita harus mempelajari sistem reproduksi manusia ini? Karena salah satu ciri makhluk hidup itu yaitu berkembang biak. Nah, sistem reproduksi inilah yang memproses perkembangbiakan tadi. Pada manusia, proses reproduksi itu dilakukan oleh sistem reproduksi yang terdiri atas alat reproduksi dan sel kelamin. Nah, pada manusia, reproduksi terjadi secara seksual, yaitu melalui perkawinan. Jadi, sistem reproduksi pada manusia itu terbagi menjadi dua, ada sistem reproduksi pria dan wanita. Yang pertama kita pelajari adalah alat reproduksi pria. Alat reproduksi pria ini berfungsi menghasilkan sel sperma dan menempatkan sel sperma ke dalam alat kelamin wanita. Jadi, dia itu terbagi menjadi dua, ada alat kelamin bagian luar dan alat kelamin bagian dalam. Yang pertama, ada penis. Fungsi penis ini sebagai alat senggama, saluran pengeluaran sperma, dan juga urin. Jadi, penis ini juga merupakan alat ekskresi. Yang kedua ada skrotum. Ini merupakan skrotum, yaitu kantong kulit yang melindungi testis dan berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis. Nah, ini merupakan skrotum. Yang selanjutnya ada alat kelamin bagian dalam, ada testis. Nah, ini merupakan testis, bisa kalian lihat pada slide ya. Ini merupakan testis. Dia merupakan tempat pembentukan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan juga sebagai tempat hormon kelamin atau testosteron. Yang kedua ada saluran reproduksi yang terdiri atas ductus epididymis. Ini ductus epididymis, ada vas deferens, dan juga ductus ejaculatorius. Saluran ini membentuk ductus ejaculatorium. Yang ketiga ada kelenjar kelamin, yang dilengkapi dengan 3 kelenjar yang dapat mengeluarkan sekret atau semen. Jadi, ada 3 kelenjar kelamin pada pria itu. Yang pertama ada vesicula seminalis. Ini, vesicula seminalis ini dia menghasilkan cairan yang mengandung fruktosa. Yang kedua ada kelenjar prostat. Ini merupakan kelenjar prostat ya. Dia menghasilkan cairan alkalis. Yang terakhir ada kelenjar bulbouretral atau dikenal juga dengan kelenjar Cowper. Dia menghasilkan sekret lainnya. Ini dia.
Nah, yang kedua kita mempelajari alat reproduksi wanita. Dia berfungsi selain menghasilkan sel ovum, juga berfungsi menerima sel sperma dan memberikan tempat berkembang bagi embrio yang tumbuh setelah fertilisasi. Sama seperti alat reproduksi pria tadi, alat reproduksi pada wanita juga terbagi menjadi dua, ada alat kelamin bagian luar dan juga alat kelamin bagian dalam. Yang pertama ada labia mayor. Dia merupakan bibir luar vagina yang tebal dan berlapiskan lemak. Ini dia. Lalu ada mons veneris, yaitu pertemuan antara kedua bibir vagina dengan bagian atas yang tampak membukit. Ini merupakan mons veneris. Lalu ada labia minor, di mana labia minor ini dia berarti bibir kecil, karena bentuknya memang lebih kecil dari si labia mayor tadi. Yang terakhir ada klitoris, yaitu tonjolan kecil. Ini klitoris. Nah, selanjutnya alat kelamin bagian dalam. Pada alat kelamin bagian dalam ini, terdapat yang pertama ada indung telur, atau dikenal juga dengan nama ovarium. Ini merupakan ovarium ya. Nah, di ovarium ini, dia berjumlah sepasang dan terletak di rongga perut. Ovarium ini diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Nah, jadi kalau si ovarium ini kita sayat melintang, maka seperti inilah bentuknya, di mana dia banyak terdapat folikel. Folikel ini merupakan kantung yang berisi cairan dan mengandung oosit. Oosit ini merupakan sel telur yang belum matang. Yang kedua ada oviduk. Nah, ini oviduk. Oviduk ini dikenal juga dengan nama tuba fallopi. Dia merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Nah, yang saluran ini merupakan oviduk. Ujung oviduk ini membentuk corong berjumbai-jumbai yang dikenal juga dengan nama fimbriae. Yang ketiga ada uterus. Uterus ini dikenal juga dengan nama rahim. Rahim tersusun atas 3 lapisan, yaitu perimetrium merupakan lapisan luar dari rahim ini. Yang kedua ada myometrium. Myometrium ini merupakan lapisan tengah yang terdiri dari otot polos. Jadi myometrium ini merupakan lapisan yang paling tebal yang terdapat pada rahim. Yang terakhir ada endometrium. Endometrium ini merupakan lapisan paling dalam, yang dia banyak mengandung lendir dan juga banyak pembuluh darah. Jadi saat perempuan atau wanita menstruasi, si lapisan endometrium inilah yang meluruh bersamaan dengan sel telur yang sudah matang, namun tidak dibuahi oleh sperma. Yang terakhir ada vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan antara serviks atau leher rahim dengan bagian luar tubuh. Nah, yang vagina ini merupakan jalan keluar bayi saat persalinan normal. Selanjutnya kita mempelajari tentang mekanisme pembentukan gamet atau dikenal juga dengan nama gametogenesis. Gametogenesis ini dia meliputi spermatogenesis dan oogenesis. Nah, spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sel sperma atau spermatozoa yang terjadi pada organ reproduksi laki-laki, tepatnya di tubulus seminiferus di testis. Spermatogenesis ini terjadi setelah laki-laki mengalami pubertas yang ditandai dengan mimpi basah. Dan hormon yang bekerja adalah FSH dan LH. Nah, silakan perhatikan gambar ya. Jadi prosesnya itu, si sel spermatogenia ini, dia diploid atau 2N, yang akan berkembang atau terdiferensiasi menjadi spermatosit primer. Lalu, si tiap-tiap spermatosit primer ini akan mengalami meiosis atau pembelahan meiosis 1 dan menjadi spermatosit sekunder. Jadi, dari diploid dia menjadi haploid. Lalu, spermatosit sekunder ini akan mengalami meiosis 2 yang membentuk 4 spermatid.
Lalu empat spermatid ini akan mengalami proses yang disebut dengan spermiasi. Dan terbentuklah 4 sel sperma yang haploid. Nah, jadi sudah terbentuk kan tadi si sperma tadi. Seperti inilah struktur dari sperma. Pada kepalanya terdapat akrosom, lalu ada sentriol, ada mitokondria di dalamnya, ada badan sel, flagela, dan juga ekor. Nah, selanjutnya ada mekanisme oogenesis. Oogenesis ini merupakan proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi pada organ reproduksi perempuan, lebih tepatnya di ovarium. Si oogenesis ini terjadi sejak embrio dan terus berlanjut hingga folikel telur atau oosit primer ini habis, yaitu terjadi pada saat menopause. Nah, oogenesis ini juga dapat terhenti sesaat akibat kehamilan atau gestasi. Hormon yang bekerja yaitu FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, karena oogenesis ini terjadi sejak masa embrional, jadi dia terbagi menjadi 3 fase oogenesis. Nah, proses oogenesis ini pada masa embrio dikenal dengan nama sel oogonia. Dia diploid, lalu berkembang pada saat masa pubertas, berkembang menjadi oosit primer yang masih diploid. Lalu dia mengalami pembelahan meiosis 1 dan membentuk oosit sekunder. Terbagi menjadi 2, ada oosit sekunder dan juga ada badan polar 1. Nah, si oosit sekunder ini dia akan berkembang menjadi sel ovum yang haploid. Sel ovum inilah yang akan dibuahi oleh sperma nantinya. Lalu sedangkan si badan polar 1 ini akan mengalami pembelahan meiosis 2 dan menjadi 3 badan polar 2. Materi keempat, yaitu siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi ini terjadi hanya pada wanita dan hewan mamalia tertentu. Si menstruasi ini terdiri atas 3 fase, yaitu fase praovulasi atau dikenal juga dengan nama proliferasi. Fase praovulasi ini dikendalikan oleh hormon estrogen. Nah, ini praovulasi dikendalikan oleh hormon estrogen dimulai pada hari ke-5 sampai hari ke-14 dari siklus menstruasi kita itu. Nah, selama pertumbuhan folikel menjadi folikel graf, maaf sebelumnya terjadi kesalahan. Nah, jadi selama pertumbuhan folikel menjadi folikel graf, terjadilah proses pembentukan dan pengeluaran hormon estrogen. Estrogen ini akan menghambat pengeluaran FSH dan mengacu pengeluaran LH yang dikeluarkan oleh lobus anterior hipofisis. Selanjutnya ada fase ovulasi, di mana ovulasi adalah proses ketika ovarium melepaskan satu sel telur yang matang. Telur ini kemudian akan bergerak ke tuba Fallopi. Nah, ovulasi ini biasanya terjadi di pertengahan siklus, yaitu sekitar 2 minggu atau lebih sebelum mulai menstruasi. Nah, fase ovulasi ini adalah satu-satunya kesempatan terbaik sepanjang siklus menstruasi untuk kesempatan hamil. Jadi setelah 24 jam, sel telur yang tak bertemu sperma tadi akan mati. Jadi fase ideal untuk hamil itu yaitu pada fase ovulasi, dikenal juga dengan masa subur. Yang terakhir ada fase peluruhan atau menstruasi. Nah, fase menstruasi ini dimulai ketika sel telur, ini fase menstruasi ini dimulai ketika sel telur yang dikeluarkan ovarium dari siklus sebelumnya tidak dibuahi. Jadi sel telur kita yang tadi itu tidak dibuahi, maka dia akan meluruh.
Hal ini membuat kadar estrogen dan progesteron akan turun. Lapisan rahim yang tebal tadi dan yang sudah dipersiapkan untuk mendukung kehamilan itu kan tidak dibutuhkan, jadi dia akan meluruh dalam bentuk darah yang disebut dengan menstruasi. Nah, dalam satu siklus, menstruasi rata-rata berlangsung selama 3-7 hari. Namun, sebagian wanita juga bisa mengalami haid selama lebih dari 7 hari. Jadi, menstruasi kita itu bisa periodenya bisa dari 3-7 hari ya. Dan kalau lebih itu pun tidak apa-apa, itu normal saja. Materi kelima ada tentang fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi adalah proses penggabungan sperma dan ovum. Dikenal juga dengan nama pembuahan. Nah, setelah ejakulasi ke dalam saluran reproduksi wanita, maka sperma akan tetap hidup selama beberapa hari. Dan ovum ini juga akan tetap fertil selama 24 jam setelah ovulasi. Nah, ini merupakan proses pembuahan atau fertilisasi tadi. Jadi, untuk anak-anak semua, tolong diperhatikan ya. Nah, si indung telur atau si ovarium ini tadi akan melepaskan sel telur atau oosit sekunder. Nah, di saluran telur atau di oviduk ini, dia akan mengalami pembuahan oleh sel sperma. Ini merupakan proses pembuahan ya. Nah, setelah terjadi proses pembuahan tadi, pada hari pertama, dia berbentuk sel tunggal atau disebut dengan nama zigot. Pada hari kedua, terjadilah pembelahan sehingga membentuk 2 sel. Pada hari ketiga, membentuk 4 sel. Pada hari keempat, 16 sel. Pada hari kelima, membentuk blastokista awal. Dan pada hari ke-6 sampai ke-7, terbentuklah blastokista tahap akhir. Sedangkan pada hari ke-8 sampai 9, embrio akan mulai implantasi atau menempel pada dinding rahim tadi. Nah, kehamilan atau gestasi ini diawali dengan adanya si fertilisasi tadi. Fertilisasi ini terjadi pada oosit sekunder yang mengandung ovum dibuahi oleh sperma. Fertilisasi berlangsung di saluran telur atau oviduk. Materi ke-6 ada kelahiran. Nah, pada masa kelahiran ini beberapa hormon bekerja seperti ada relaksin, estrogen, prostaglandin, dan oksitosin. Relaksin merupakan hormon yang berfungsi mempengaruhi peregangan otot pada simfisis pubis sehingga mempermudah proses kelahiran. Jadi, si relaksin inilah yang meregangkan otot tadi sehingga bayi tadi akan mudah keluarnya. Lalu ada estrogen dan juga prostaglandin yang fungsinya mengatasi pengaruh progesteron yang menghambat kontraksi. Selanjutnya ada hormon oksitosin yang fungsinya untuk kontraksi uterus. Materi terakhir adalah kelainan pada sistem reproduksi. Yang pertama ada tumor payudara. Tumor payudara ini merupakan benjolan yang tidak normal akibat pertumbuhan sel yang terjadi secara terus-menerus. Tumor payudara ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Tumor pada payudara yang bersifat jinak yaitu fibroadenoma. Sedangkan tumor yang bersifat ganas dikenal juga dengan nama kanker payudara. Yang kedua ada kanker serviks, yaitu kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Nah, umumnya kanker serviks ini tidak menunjukkan gejala pada tahap awalnya. Jadi ketika seseorang mengalami kanker serviks, dia tidak akan mengalami gejala awal. Gejalanya itu baru muncul saat kanker ini sudah mulai menyebar. Jadi, hati-hati ya. Yang ketiga ada sindrom premenstrual. Sindrom premenstrual adalah keadaan di mana terjadi gangguan emosi, lesu, sakit kepala, bengkak pada tungkai, rasa pedih, dan nyeri pada payudara yang terjadi beberapa hari sebelum menstruasi. Jadi dikenal juga dengan nama PMS. Yang keempat ada AIDS.
yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Si AIDS ini merupakan tahapan akhir dari penyakit infeksi dari si HIV tadi. Yang selanjutnya ada gonorea, yang disebut juga dengan kencing nanah, yaitu suatu penyakit menular yang umum disebabkan oleh bakteri yang bernama Neisseria. Bakteri tersebut berbahaya karena dapat menyerang bagian dubur, serviks atau leher rahim, uretra atau saluran kencing dan sperma, mata, serta tenggorokan. Yang keenam ada prostatitis, yaitu peradangan pada prostat yang sering disertai dengan peradangan pada uretra. Yang ketujuh ada infertilitas, yang dikenal juga dengan nama kemandulan. Jadi, dia tuh dapat diartikan sebagai kegagalan atau tidak berhasil dalam menghasilkan keturunan. Jadi, dia tuh pada saat pembuahan tidak terjadi, maka tidak akan menghasilkan keturunan. Yang kedelapan ada vulvovaginitis. Dia merupakan peradangan pada vulva dan vagina yang sering menimbulkan gejala keputihan. Yang terakhir, ada impotensi, di mana ketidakmampuan mempertahankan ereksi penis. Nah, itulah kelainan serta penyakit atau gangguan pada sistem reproduksi manusia. Sebaiknya kita menjaga kebersihan alat reproduksi kita ya, agar terhindar dari penyakit atau gangguan-gangguan tadi. Sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Silahkan Anda semua untuk mempelajari materi yang akan dipelajari pada minggu depan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam.